Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, beserta dengan Ibu dosen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil tugas saya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Grace. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang masalah gizi kesehatan masyarakat. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasinya. Terima kasih. Baik, apa permasalahan gizi yang terjadi? Jadi di sini saya mengambil anemia gizi besi. Anemia atau yang biasa disebut orang dengan kekurangan darah, di mana sebagian besar di Indonesia anemia itu disebabkan oleh kekurangan zat besi. Nah, jadi zat besi ini adalah salah satu unsur gizi yang merupakan komponen untuk membentuk hemoglobin atau sel darah merah. Oleh karena itu, dapat disebut dengan anemia gizi besi. Di mana anemia gizi besi ini adalah anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi untuk proses pembentukan sel darah merah karena cadangan zat besi kosong sehingga pembentukan hemoglobin itu berkurang. Jadi di sini ada gambar di mana keadaan normal dan anemia. Jadi keadaan normal itu sel darah merahnya banyak dan anemia itu sel darah merahnya itu berkurang atau lebih sedikit dari keadaan normal. Jadi siapa saja sih yang dapat terkena anemia gizi besi ini? Jadi menurut World Health Organization atau biasa disebut dengan WHO, ini tuh menyatakan bahwa anemia ini merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia, terutama di negara yang berkembang. Jadi siapa saja dapat terkena anemia, baik wanita maupun pria. Bahkan anemia ini juga bisa terjadi pada masa kehamilan, di mana anemia pada wanita hamil bisa meningkatkan risiko bayi yang ada dalam kandungan juga terkena anemia karena kekurangan zat besi. Nah, jadi di mana pada data WHO terdapat sebanyak 30% penduduk dunia diperkirakan terkena anemia, terutama pada remaja dan ibu hamil. Nah, mengapa anemia gizi besi ini bisa terjadi? Nah, jadi anemia gizi besi ini biasanya ditandai dengan menurunnya kadar hemoglobin di bawah nilai normal atau bisa disebut dengan hipokromia, dan ukuran sel darah merah lebih kecil dari normal atau bisa disebut dengan mikrositosis. Nah, tanda-tanda ini tuh biasanya akan dapat mengganggu metabolisme energi yang dapat menurunkan produktivitas. Nah, jadi penyebab dari anemia gizi besi ini tuh bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Dan selanjutnya menderita penyakit gangguan pencernaan sehingga mengganggu proses dari penyerapan zat besi. Yang ketiga, ada terjadinya luka yang menyebabkan pendarahan yang cukup besar. Yang keempat, ada proses persalinan. Yang kelima, selanjutnya ada menstruasi. Yang keenam, cacingan serta penyakit kronis seperti kanker, ginjal, dan penyakit lainnya. Jadi, kapan atau saat apa seorang itu dikatakan terkena anemia gizi besi? Jadi biasanya ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang mengalami anemia, yaitu karena diet yang salah, ada juga karena adanya suatu penyakit, dan juga faktor dari keturunan. Nah, jadi seseorang yang dikatakan terkena anemia itu biasanya akan mengalami sesuatu, contohnya seperti rasa lelah dan letih yang berlebihan, kulit tampak pucat, nyeri dada dan denyut nadi yang sangat cepat, atau dia merasa sesak nafas. Ada juga nyeri kepala atau terasa pusing, tangan dan kaki terasa dingin, peradangan atau nyeri pada lidah, kuku yang rapuh, nafsu makan yang tidak baik, terutama pada anak dengan anemia gizi besi. Di mana saja anemia gizi besi ini dapat terjadi? Nah, jadi anemia ini tuh dapat terjadi di seluruh dunia, terutama di negara yang berkembang dan pada kelompok sosioekonomi yang rendah. Nah, jadi siapapun tuh dapat terkena anemia ini, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ibu hamil pun dapat terkena anemia ini. Nah, jadi di mana secara keseluruhan anemia yang terjadi pada 45% wanita di negara berkembang dan 13% di negara maju. Jadi anemia sendiri pun merupakan keadaan yang tidak normal dan harus ditelusuri penyebabnya. Nah, cara mendiagnosis adanya anemia gizi besi ini pun dengan cara yang pertama ada anamnesis mencari faktor predisposisi dan etiologi. Yang kedua ada pemeriksaan fisik, dan selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, contoh seperti hemoglobin, PVC, leukosit, dan trombosit. Nah, sedangkan untuk tata laksana dari anemia adalah yang pertama ada pemberian zat besi oral, yang kedua ada pemberian zat besi intramuskular dan transfusi darah. Nah, bagaimana anemia gizi besi ini tuh dapat terjadi? Nah, jadi anemia gizi besi ini tuh terjadi karena tubuh mengalami kekurangan zat besi. Nah, sehingga jumlah sel darah merah yang sehat itu berkurang dan tidak dapat berfungsi lagi dengan baik. Di mana sel darah merah atau yang disebut dengan hemoglobin itu dibentuk oleh zat besi.
Nah, hemoglobin dalam sel darah merah itu dibutuhkan tubuh untuk mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh organ tubuh manusia. Dan di mana hemoglobin sendiri juga berperan penting dalam pembuangan karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru. Nah, yang menjadi faktor risiko terjadinya anemia gizi besi ini pun yang pertama ada jenis kelamin. Nah, jadi di mana wanita tuh lebih rentan terkena anemia gizi besi terutama pada masa kehamilan. Yang kedua ada pola makan. Nah, jadi kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi itu juga akan berpotensi terkena anemia gizi besi. Yang selanjutnya ada donor darah. Nah, jadi apabila dilakukan terlalu sering akan dapat menjadi salah satu penyebab terkena anemia gizi besi. Nah, faktor lain yang berpengaruh terhadap terjadinya anemia antara lain itu seperti gaya hidup, contohnya seperti merokok dan minum minuman yang keras. Dan di mana wanita usia subur itu sering mengalami anemia karena kehilangan darah sewaktu menstruasi dan peningkatan kebutuhan besi sewaktu hamil. Jadi di sini ada pencegahannya. Jadi kita dapat mencegah dengan cara makan makanan yang mengandung tinggi besi, contohnya hati ayam dan hati sapi. Dan selanjutnya ada kacang-kacangan, contohnya kayak kacang hitam, kacang merah dan kacang hijau. Dan yang selanjutnya ada mengkonsumsi tahu dan tempe. Yang keempat ada boga bahari atau makanan laut seperti ikan, kerang dan tiram. Yang kelima ada sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam dan brokoli. Yang selanjutnya ada daging merah tanpa lemak itu seperti sapi dan kambing. Yang ketujuh ada buah-buahan kering, misalnya kismis dan aprikot. Nah, penyembuhannya juga bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Yang kedua ada konsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Nah, itu dia presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih.